A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan selalu puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Dan tak lupa pula, mari kita selalu curahkan selawat serta salam kita kepada baginda alam kita, Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersampaikan kepada sahabatnya, kepada umatnya, dan juga tabi'in tabi'atnya. Dan tak lupa pula yang pertama-tama yang saya hormati pada owner PT Syariah Mobilindo, Bapak Haji Martin beserta keluarga. Dan tak lupa pula kepada seluruh karyawan-karyawati PT Syariah Mobilindo. Semoga disehatkan selalu badannya, dilancarkan selalu rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siang ini kita bahas tentang hukum ta'dzir. Ada yang tahu hukum ta'dzir? Ini dalam fikih itu di bab jinayah, bukan zinayah tapi jinayah, ya. Jinayah beda sama zinayah. Jadi hukuman ini ada 3, ya. Jinayah itu adalah tindakan atau enggak suatu pidana, ya. Ada 3 bagiannya dari bab ta'dzir atau hukum ta'dzir ini. Yang pertama ada kisos, ya. Yang kedua ada hudud. Yang ketiga ini ta'dzir. Jadi kisos itu ibarat kata nyawa dibalas, ya. Nyawa. Hudud itu sejenis kadarnya itu sudah dipatokin atau enggak sudah dihukum, ya, seperti misalkan zina di luar nikah kayak di Aceh, ya, dicambuk, ya, atau enggak maling di Arab dipotong tangannya gitu, ya. Itu sebagainya. Ya, jadi kita bahas ta'dzir yang terakhir ini, ya. Ta'dzir adalah dari kata ar-rad'ul wa al-manu, ya. Yaitu kita bisa mencegahnya, ya. Istilah katanya ta'dzir adalah hukuman yang jatuh atas kemaksiatan, ya, atau kejahatan yang enggak ada ketentuannya di hadnya Al-Qur'an, ya, ataupun yang hadisnya gitu. Jadi yang menentuin ini siapa? Itu adalah hakim atau enggak saksi, ya, yaitu ulul amri, ya. Karena suatu keburukan manusia ataupun makin lama, ya, sekarang itu makin kreatif, benar nggak? Ya, suatu kejahatan makin kreatif, ya. Jadi zaman Nabi nggak ada yang namanya, ya, korupsi lewat aplikasi, benar nggak? Ya, nggak ada, ya, kayak bullying ataupun netizen gitu nggak ada, ya. Lalu nggak ada penyebaran sekarang berita-berita hoax. Jadi disinilah ta'dzir, ya, boleh menghukum ataupun mempenjarainya gitu kalau dalam negara kita. Itu adalah suatu teguran, ya, agar korban tersebut, ya, ataupun suatu tersangka tersebut, ya, dapat menyesalinya gitu, ya. Jadi apa hukum ta'dzir, ya, landasannya di sini dalam surah An-Nahl ayat 126, ya. Bahwasanya aturan, ya, yang ditetapkan, ya, pada hukum tersebut itu ditimpakan kepada, ya, tersangkanya gitu. Ya, jadi lalu Rasulullah pernah berkata, ya, janganlah, ya, mencabuk ataupun menghukum, ya, tanpa adanya suatu kebijakan dari saksi, ya, ataupun suatu dari hukum, ya, dari hudud ataupun kisos yang lainnya gitu. Jangan sampai kita nentuin atau mengasih suatu pendapat tersendiri gitu, ya. Atau enggak gini
suatu keputusan sendiri gitu, keputusan sendiri gitu. Jadi takdir tujuannya bukan untuk ya menyiksa ataupun menghancurkan harga diri orang lain, tapi lita'dib ya, yaitu mendidik gitu. Ya seperti kita halnya dari kecil kita diajarin kita sholat ya, kalau enggak dicambuk gitu. Zaman dulu mah ya kagak ngaji ya diselpet bener nggak gitu sama guru ngaji, itu namanya lita'dib ya. Tapi sekarang udah ada aturan ya, namanya HAM tuh yang mengurus semuanya. Jadi apa-apa kita nggak boleh memakai tangan kita sendiri ya, nggak boleh pakai kekerasan sekarang mah. Kalau zaman dulu mah bebas ya, ngedidik ya, litadib itu bebas ya. Tapi sebenarnya zaman dulu emang keras ya, keras tapi ada yang masuk ilmu. Tapi kalau sekarang, zaman sekarang ya ada HAM ya, semua jadi manja tuh gitu ya. Jadi takdir ini adalah pembersihan kita ya dari suatu kesalahan ataupun suatu keburukan kita ya, kejahatan kita. Kalau kita melanggar hukum Allah dalam urusan pribadi, kayak misalkan sombong ataupun ya kurang ibadahnya ya, para ulama zaman dulu itu diganti sama dengan puasa atau enggak sama dengan sedekah ya kepada 7 anak yatim gitu. Misalkan kayak kurang zikirnya pada satu hari ya, misalkan para ulama dulu itu sampai sedekah ya, atau enggak puasa esokan harinya gitu ya. Jadi zaman dulu tuh gitu, kita kurang ya, ada yang kurang dari istiqomahnya kita ya, ataupun kurang zikirnya kita ya, satu hari aja ya, ada yang kurang keingetan malam-malam, waduh ya besok gua ganti pengen puasa ataupun sedekah lah yang lebih enaknya ya, ke siapapun nggak apa-apa ya, ke teman sendiri pun nggak apa-apa gitu. Nah jadi apa yang kita ambil dari hukum takdir ini ya, jadi kita cukup tahu aja ya, ada beberapa hukum ya. Sebenarnya kita alhamdulillah tinggal di Indonesia, bener nggak ya? Orang korupsi ya cuman di penjara ya itu ya. Jadi manusia bukan alhamdulillah ya, tapi ya benar juga gitu ya. Kalau kita di luar ya lebih berat lagi ya, kita ngelakuin dosa hukumnya langsung sama negara gitu ya, maling apapun itu dicambuk lah ya. Jadi sampai kalau istilah kata kalau di Arab tuh algojo namanya ya. Algojo itu kan gak boleh kebuka mukanya ataupun berpakaian ya. Contohnya kayak fitnah, apalagi ya itu bisa jadi fitnah juga, kayak Saddam Hussein tahu ya, difitnah sama Amerika sama Amerika sampai dihukum mati. Dan dulu tuh ya, sebelum beliau dihukum mati ya, beliau pengen lihat muka Al-Ghazonya ya, dia nggak takut karena dia membela negaranya sendiri gitu ya. Jadi Saddam Hussein itu adalah kayak suatu tokoh ya, pembela negara Islam di mana? Iran ya. Sampai sekarang Iran sampai kuatnya minta ampun ya kan. Tapi susah emang naklukin Iran tuh, bener ya. Zaman Saddam Hussein ya, sekarang sudah diganti. Jadi di akhir ini ya, kita perbanyaklah ya, jangan perbanyak debat ya. Perdebatan itu bisa jadi fitnah ya, bisa jadi suatu kebohongan ya, yang paling sering terjadi gitu. Yang kedua ya, ketika ya kita ingin mengganti semua kekurangan kita ya, sedekahlah secara sembunyi-sembunyi ataupun diam-diam aja, tawadu ya. Apalagi ke orang yang kita dendamin, boleh nggak kita sedekah? Boleh ya, itu pahalanya gede banget gitu. Diam-diam aja, misalkan ngirim apa kayak ya, ngirim giveaway kayak apa segala macam sekarang tuh ya gitu. Jadi orang yang nggak suka sama kita sedekahin, nggak apa-apa, itu jadi pahala kita ya, jadi buat perdamaian kita gitu. Jadi yang keempat ada Subhanal Malikil Quddus ya, kita harus berbanyak zikir ya, karena bisa saja di bulan Syaban ini ya, semua amal-amal kita ya, dosa-dosa kita ya akan diperbanyak, dan dosa-dosa kita akan dihilangkan ataupun dihapus. Itu aja ya. Jadi ibadah jangan cuma kita copy paste ya, punya orang lain ya.
Cari satu amalan yang bikin kita tenang ya, ataupun benar-benar ya merasa butuh karenanya ada Gusti Allah ya. Ikhlas itu jauh lebih mahal daripada 1000 rakaat yang isinya cuma pamer ya dan rutinitas berlaka ya gitu ya. Jadi mumpung kita masih muda ya, dikit aja amalan kita ya, jangan banyak-banyak nanti jadi gila, itu aja. Ya. Takut jadi gila kalau banyak-banyak, beneran sumpah. Ya, tapi kalau nggak kuat ya bener-bener amalan yang kita lakuin gitu kayak puasa ya, misalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai setahun ya, dicontohkan ya, harus ada tarekatnya dulu ya, jangan sampai nggak ada ya, nanti jadi gila gitu ya. Jadi itu aja ya mungkin dari saya. Cukup sekian. Ada yang tanyakan?